Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan hasil makalah yang sudah kami buat, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Okta Kristiani beserta rekan saya Deci Fitriana, di mana kami membuat makalah ini kami ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran. Adapun makalah yang kami buat ini yaitu diisi dengan waktu dan tempat pembuatan, yaitu di Palangkaraya tanggal 8 September 2020. Bab 1 pendahuluan atau latar belakang, bab 2 isi yaitu sejarah historis, dan bab yang ketiga yaitu penutup yang diisi dengan kesimpulan dan saran. Baiklah, kita akan memasuki bab yang pertama yaitu pendahuluan atau latar belakang mengenai keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir adalah peristiwa utama sejarah keselamatan pada Perjanjian Lama. Melalui peristiwa itu, Allah sudah menggenapi janji-janjinya kepada para bapak leluhur di Israel, bahwa Ia akan memberikan tanah kepada mereka dan keturunan mereka akan menjadi bangsa yang besar. Walaupun itu penting, namun untuk memastikan tempat dan waktu terjadinya merupakan tugas yang sangat sukar. Dikarenakan sifat-sifat kitab menceritakan tentang peristiwa itu, namun nama Firaun yang berhadapan dengan Musa pada waktu itu tidak disebutkan, di mana peristiwa itu terjadi pada saat sejarah Mesir dan Palestina. Bukti mengenai peristiwa itu semuanya bersifat tidak berlangsung. Karena itu menjadi sebuah persoalan sejarah yang harus ditangani terlebih dahulu sebelum kita beranjak lebih lanjut pada isi dan teologia kitab tersebut atau kitab Keluaran. Sejarah suci meluas dalam kitab Keluaran. Beberapa abad setelah kematian Yusuf tidak dicatat. Sementara itu keturunan para patriark menjadi sangat banyak. Firaun yang memerintah pada waktu itu tidak senang melihat perkembangan penduduk Bani Israel, dan ia memperbudak dan menindas mereka di bawah pimpinan Musa. Bangsa Israel dimerdekakan dan diperbudakan, dijadikan bangsa yang menaklukkan dan menduduki tanah Kanaan. Arti rohani perlepasan ini sangat luas sekali. 4 buku yang tersisa dari Pentateuch atau seperanan dari seluruh Perjanjian Lama digunakan untuk mencatat kejadian yang penting ini. Mari kita perhatikan lingkup perjalanan dan waktu terdapat dalam garis besar keempat buku tersebut sebagai berikut. Yang pertama, perbudakan bangsa Israel selama 400 tahun. Keluaran 1 dan 2. Yang kedua, dari Mesir ke Sinai kurang dari 1 tahun, yaitu dari Keluaran 3 sampai 18. Yang ketiga, berkemah di kaki Gunung Sinai kurang lebih 1 tahun, dari Keluaran pasal 19 sampai Bilangan pasal 10. Yang keempat, pengembaraan di padang gurun kurang lebih 38 tahun, dari Bilangan pasal 10 sampai 21. Yang kelima, berkemah sebelum memasuki Kanaan kurang lebih 1 tahun, Bilangan pasal 22 sampai Ulangan pasal 34. Mesir adalah salah satu pusat peradaban yang paling maju ketika bangsa Israel mulai muncul sebagai satu bangsa. Kerajaan yang baru itu berdiri kira-kira abad ke-15 sebelum Masehi. Kitab Keluaran sangat penting, baik ditinjau dari sudut pandang orang Yahudi maupun dari sudut pandang orang Kristen.
Di dalamnya terdapat riwayat mengenai peristiwa-peristiwa yang didasarkan pada keyakinan asasi tentang Allah, hukum-hukum, serta peraturan-peraturan untuk mengatur sikap orang yang percaya. Dengan demikian, kita semua seharusnya mempelajari dan berusaha untuk memahaminya dengan sebaik mungkin. Kitab Keluaran mencatat peristiwa-peristiwa dari kelahiran Musa sampai penyelesaian dan penahbisan kemah suci di Sinai pada buku pertama tahun kedua sesudah peristiwa keluaran dari Mesir. Jadi, sejarah aktual dari kitab Keluaran meliputi jangka waktu sekitar 85 tahun. Pemahaman kita tentang keluaran umat Ibrani menjadi semakin rumit oleh pertimbangan-pertimbangan geografis. Rute yang terdapat dari umat Ibrani ketika melintas padang gurun dan letaknya Gunung Sinai masih belum diketahui. Dengan pasti, 3 pilihan sudah diajukan untuk rute keluaran yang ditempuh oleh umat Ibrani. Teori rute Sinai paling utara, teori rute Sinai tengah, dan teori rute Sinai tradisional di selatan. Kitab Keluaran merupakan buku kedua dari kumpulan 5 Alkitab yang disebut Taurat, yang disusun oleh Musa, dan urutan kedua dalam kanon Perjanjian Lama atau Tanakh Alkitab Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut Shemot dari kata-kata pertama ve'elah Shemot. Sedangkan dalam beberapa bahasa Eropa disebut dengan nama Exodus. Kata ini diambil dari terjemahan bahasa Latin Santo Hieronymus yang mengambilnya dari Septuaginta. Terjemahan bahasa Yunani ini artinya adalah keluaran, yang terutama peristiwa keluaran bangsa Yahudi dari tanah Mesir, di mana mereka diperbudakan selama lebih dari 400 tahun. Sejarah penulis. Sejarah Alkitab yang berpegang pada pandangan lebih dari satu penulis yang dikaitkan dengan hipotesis dokumen-dokumen untuk komposisi Pentateuch, membagi keluaran ke dalam 3 sumber utama, yaitu sumber Y atau Yahwis, sumber E atau Elohis, dan sumber P atau Priestly atau Imam. Pasal 1 ayat 34 pada umumnya dianggap sebagai suatu jalinan dari Y dan E dan P. Sedangkan pasal 35 ayat 40 dianggap sebagai materi dari sumber P. Kitab Keluaran terdiri atas 2 bagian. Bagian yang pertama terdiri dari pasal 1 ayat 15, ialah mengenai kelepasan dari Mesir. Sedangkan pasal yang kedua yaitu terdiri dari pasal 16 ayat 40 yang mengenai wahyu atau pernyataan Allah di Sinai. Kitab Keluaran ini tidak berdiri sendiri sebagai karya yang terpisah. Memang sebelumnya sudah disebutkan hubungan dengan kitab-kitab lain dalam Pentateuch. Ini merupakan sebagai dari riwayat besar yang mulai dari penciptaan langit serta bumi dan berakhir dengan kematian Musa. Hubungan antara kitab Keluaran dan kitab Kejadian tidak sesederhana. Peristiwa-peristiwa alam kitab Keluaran terjadi lama sesudah zaman para bapak leluhur dari kitab Kejadian. Keadaan anak Yakub itu juga banyak berubah.
pada akhir kitab Kejadian, mereka tinggal satu tanah di Goshen sebagai gembala-gembala yang cukup kaya, dan mereka intimidasi sebagai budak-budak di Mesir. Dan terpaksa mereka membangun kota-kota pertahanan bagi raja. Namun hal itu tidak berarti bahwa hubungan antara kedua kitab itu terputus. Justru tetap ada dan sangat penting. Allah yang dikenal oleh para bapak leluhur menyatakan namanya, yaitu Tuhan, yang dikenal oleh para bapak leluhur, dan bersifat yang dapat dilihat secara lebih jelas melalui tindakan-tindakan serta firman-Nya. Janji-janji dalam kitab Kejadian masih berlaku, bahkan menyebabkan Allah menyelamatkan orang-orang Israel dari perbudakan. Memang bisa dikatakan bahwa janji-janji itu mulai digenapi. Hubungan antara kitab Kejadian dan kitab Keluaran mengambil istilah Exodus dari bahasa Latin yang mengadopsi dari bahasa Yunani. Istilah Exodus dapat berarti keberangkatan, kematian, dan pengambilan nama Exodus ini didasarkan pada tema yang mendasari kitab ini. Keluaran sebagai kelanjutan dari Kejadian. Kejadian terdiri dari kisah-kisah individu, sedangkan Keluaran merupakan kisah tentang bagaimana suatu bangsa terbentuk dari Keluaran pasal 19 di Gunung Sinai, sehingga akhir kitab Keluaran semuanya berhubungan dengan hukum-hukum atau peraturan-peraturan tersebut terus berlanjut dalam seluruh kitab Imamat hingga Bilangan pasal 9. Orang Israel mulai pindah dari Bilangan 10 pasal 11 dan akhirnya tiba di seberang sungai Yordan, Bilangan 33 sampai 48. Kemudian ada sebuah bentuk percakapan yang cukup panjang dalam kitab Ulangan. Perpindahan itu mulai lagi hanya di bagian akhir kitab Ulangan. Keluaran sebagai pesan harapan, motif Keluaran merupakan salah satu tema yang paling banyak muncul di dalam seluruh Alkitab dan paling banyak dipakai sebagai tipologi dalam berbagai peristiwa-peristiwa masa depan. Penglihatan para nabi tentang kembalinya bangsa Israel dari pembuangan digambarkan sebagai peristiwa Keluaran yang baru, yaitu dari Yesaya pasal 43 ayat 14 sampainya yang ke-21. Pemazmur meminta bantuan dari Allah dengan mengutip Keluaran sebagai contoh dari karya penyelamatan Allah. Percakapan Yesus dalam kitab Matius yang banyak mengutip kisah Keluaran dan kutipan lainnya dalam surat-surat 1 Korintus 10 ayat 4. Oleh karena itu, tema kitab Keluaran merupakan sesuatu yang bersifat teologis yang merupakan jaminan pelepasan Allah pada masa kesukaran di masa depan. Penulis kitab ini adalah Musa. Waktu penulisannya antara 1450 dan 1400 sebelum Masehi. Kebanyakan menganggap tahun 1300 sampai 1250 sebelum Masehi lebih cocok dengan kebanyakan bukti dibandingkan dengan penentu waktu lainnya. Atas dasar ini dapat ditentukan bahwa Firaun, penindas orang Israel, adalah Seti, dan Firaun dalam kitab Keluaran adalah Rameses. Meskipun peristiwa Keluaran jelas merupakan pusat sejarah Israel,
namun belum ada penyelesaian akhir dapat diberikan atas masalah kronologi dan geografis yang rumit sehubungan dengan peristiwa itu. Zaman umum yang cocok dengan kebanyakan bukti di dalam dan di luar Alkitab adalah perubahan pertama abad ke-13, yaitu 1300 sampai 1250 sebelum Masehi. Penulisan kitab ini adalah Musa, seorang nabi yang telah dipanggil Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kitab Keluaran ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama terdiri dari pasal 1 ayat 5 yang mengenai kelepasan dari Mesir. Bagian kedua terdiri dari pasal 16 ayat 40 ialah mengenai wahyu atau pernyataan Allah di Sinai. Baiklah, sekarang kita memasuki bab yang kedua, yaitu isi atau sejarah historis. Untuk memastikan waktu dan tempat terjadinya peristiwa Keluaran, pertama-tama kita harus mengenal masa sejarah ketika peristiwa itu terjadi, yaitu masa kerajaan Mesir. Demi kesinambungan dan kelengkapannya, ringkasan berikut akan memulai dengan akhir zaman bapak-bapak leluhur, kira-kira tahun 1550 sebelum Masehi, dan dilanjutkan sehingga kira-kira tahun 1200 sebelum Masehi. Ketika bangsa Israel telah memasuki Palestina, selama masa ini yang kira-kira bersamaan dengan zaman perunggu akhir di Palestina, Mesir mendominasi dunia zaman kuno dan Palestina. Mesir mendominasi dunia zaman kuno dan Palestina terletak di dalam batas-batas kerajaannya. Historis kitab Keluaran adalah pelestarian kisah-kisah yang menjelaskan bagaimana umat Israel sampai menjadi budak Mesir dan bagaimana kelepasan mereka dan kehadiran mereka di padang gurun Sinai. Cerita kitab Keluaran menghubungkan kisah-kisah para bapa leluhur dengan bangsa Teokrotis yang menaklukkan Kanaan. Kitab Keluaran dalam bahasa Ibrani sesuai dengan kebiasaan kuno yang lazim dipakai di tengah dekat dipakai kata-kata pertama, yaitu Ve'ele Shemot, yang berarti inilah nama. Memang biasanya disatukan dengan Shemot, yaitu nama, dalam hampir semua terjemahan, baik dahulu maupun sekarang. Terdapat judul yang menekankan suatu peristiwa yang penting sekali yang diriwayatkan di dalamnya, yaitu Keluaran umat Israel dari Mesir. Dengan demikian, Septuaginta atau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang dibuat pada abad ketiga sebelum Masehi, yang memakai judul Exodus, yang berarti Keluaran. Vulgata, terjemahan ke dalam bahasa Latin yang dibuat kira-kira tahun 400 Masehi, serta terjemahan-terjemahan bahasa Inggris memakai nama Exodus yang artinya sama. Judul itu sangat cocok meskipun dimuat juga peristiwa-peristiwa lain seperti perjalanan umat Israel melalui padang gurun, pemberian ke-10 firman di Gunung Sinai, upacara pengikat perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel dan dosa bangsa itu ketika mereka membuat anak lembu emas, termasuk juga ketetapan-ketetapan untuk mendirikan kemah suci dan riwayat tentang pelaksanaan ketetapan itu. Kitab itu terutama dalam Alkitab bahasa Jerman juga disebut Kitab Musa yang kedua. Judul itu menghubungkan dengan kitab-kitab pertama Pentateuch yang lain, sebab Kejadian disebut kitab Musa yang pertama, Imamat disebut kitab yang ketiga, dan seterusnya.
Musa juga ditonjolkan dalam kitab Keluaran ini sebagai pemimpin bangsa Israel yang hubungannya dengan Tuhan Allah mereka cukup unik, yang kuasanya juga unik, menentukan dasar serta norma iman mereka. Bahkan tradisi lama yang menyatakan bahwa Musa lah yang menulis semua kitab Pentateuch, dan tradisi itu akan kita bicarakan nanti. Mesir adalah salah satu pusat peradaban yang paling maju ketika bangsa Israel mulai muncul sebagai suatu bangsa. Kerajaan yang baru itu berdiri kira-kira abad ke-15, ke-16 sebelum Masehi, setelah mengusir bangsa Hyksos yang telah menduduki Mesir selama hampir 2 abad. Setelah seorang pemimpin militernya yang besar ialah Tutmosis, abad ketiga kurang lebih 1500 sampai 1450. Berkali-kali ia memimpin tentaranya melalui Palestina atau mengarungi Laut Tengah untuk memperluas daerah kekuasaan Mesir sampai ke Sungai Efrat. Ia sering dibandingkan dengan Alexander Agung atau Napoleon dalam waktu yang relatif singkat di bawah pimpinan Musa. Bangsa Israel dimerdekakan dari tindasan dan menjadi suatu bangsa merdeka yang sabar akan hubungan dengan Allah dan janjinya, kisah yang terdapat di dalam Alkitab. Setelah pada waktu itu perkembangan penduduk Bani Israel ini tidak disenangi, maka didahului dengan beberapa narasi yang dapat disebut sebagai suatu transisi antara kejadian dan keluaran, yaitu penindasan bangsa Israel di Mesir dan pembunuhan bayi laki-laki. Orang Israel kelahiran Musa melarikan diri ke Midian, sekaligus satu periode narasi. Baiklah, kita memasuki bab yang ketiga, yaitu bab yang terakhir atau penutup, yaitu yang diisi dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran setelah meneliti dan merangkum pembahasan kitab Keluaran dari latar belakang sejarah penulis, sejarah historis, dan pola pikir pada saat itu. Kitab Keluaran atau kitab Pentateuch adalah kitab yang memiliki 3 sumber, yaitu sumber Yehwis, sumber Elohis, dan sumber Priestly atau imam. Maka dari sumber-sumber ini terbentuklah sebuah kitab, yaitu kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini menceritakan tentang perbudakan dan penindasan bangsa Israel di tanah Mesir, yang pada saat itu dipimpin oleh Firaun. Akan tetapi Allah sendiri tidak akan membiarkan bangsanya menderita. Oleh sebab itu Allah menyuruh seorang nabi, ialah Nabi Musa, di mana Musa adalah seorang nabi yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa diadopsi oleh putri Harun dan Musa menerima pendidikan hikmat Mesir yang terbaik di tanah Mesir pada saat itu. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya presentasikan mengenai makalah yang sudah saya dan rekan saya Deci Fitriana buat. Atas waktu dan perhatiannya, saya beserta rekan saya Deci Fitriana mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata
yang salah atau menyinggung pihak manapun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.